Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pojok Abdi. Alhamdulillah hari ini saya bisa menjumpa kembali teman-teman sahabat Abdi semua. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezeki pada teman-teman sahabat Abdi semua. Nah sahabat, hari ini saya sudah selesai melakukan penyiraman. Mungkin ada beberapa tanaman anggur yang belum saya siram ya. Mungkin nanti kita lanjutkan penyiramannya. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana perawatan anggur impor ya. Ini tips dari saya secara pribadi ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya akan coba share pada teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat juga. Nah, tipsnya adalah bagaimana supaya tanaman anggur dengan lahan yang sempit seperti ini itu tetap subur ya teman-teman. Karena kesuburan itu akan menentukan proses selanjutnya. Ketika tanaman kita subur, maka tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap proses-proses pertumbuhan tanaman anggur. Nah, kali ini saya akan melakukan perawatan seperti biasa, dan perawatan itu ya teman-teman, setiap harinya kita harus kontrol ya. Jadi tipsnya seperti itu, kita setiap hari harus kontrol. Dikontrol media tanamnya seperti apa, kemudian pertumbuhan dari si batangnya seperti apa, kemudian sulurnya seperti apa, daunnya seperti apa, kemudian pucuknya juga seperti apa. Nah, kalau misalkan kita sudah mencoba mengecek seluruh dari tanaman kita ya, tanaman anggur khususnya, maka itu akan sangat bagus sekali terhadap proses pertumbuhannya. Nah, salah satu yang selalu saya sering cek ketika berkunjung ke sini, ke tanaman anggur yang di samping rumah saya itu, setiap harinya saya selalu mengecek yang pertama media tanamnya apakah masih lembab atau tidak. Dan cara mengeceknya itu si tanahnya itu meskipun di atasnya lembab, nah teman-teman mesti dicek ya, teman-teman dicolok kayak gini sampai kedalaman segini ya, seperti itu kan berporos ya. Nah, kalau di atasnya lembab tapi di dalamnya kering, berarti itu kekurangan ya kalau saya ya. Terus makanya saya selalu melakukan penyiraman. Nah, penyiramannya itu saya beri dengan air kolam ikan ya, untuk penyiraman khusus di kebun samping ini ya, samping rumah saya ini, kolam ikan. Nah, setelah itu teman-teman, kalau sudah melakukan penyiraman seperti itu ya, sudah dicek, kemudian cek batangnya seperti apa, takutnya kayak ada kutu perisai seperti itu, atau hama-hama lain, jamur dan lain sebagainya. Begitu juga daun sama ya, dicek di bawahnya, dicek ya daun, takutnya ada kutu kebo ataupun jamur karat ataupun jamur yang putih ya, milder itu ataupun banyak lah. Kemudian cek juga apakah di daun itu terdapat hama-hama seperti belalang atau kepik ya, yang mana nanti akan merusak daun itu sendiri ya teman-teman. Dan ketika si daunnya itu rusak ya, otomatis nanti proses fotosintesisnya itu tidak akan sempurna ya teman-teman. Makanya diusahakan teman-teman harus selalu mengecek ya. Nah, kalau perlu teman-teman coba cek ya di malam hari. Biasanya kalau malam hari itu akan banyak sekali binatang-binatang yang hinggap pada tanaman kita ya, terutama kayak belalang seperti itu. Makanya kita harus selalu cek ya. Di sini tuh nanti akan ada nih, kayak di sini tuh di atas di sini nih, saya coba potes dulu. Nah, tuh ini bekas belalang ya teman-teman, ini dimakan sama belalang. Dan kalau misalkan banyak, nanti belalangnya ini bisa habis sampai ke pucuk-pucuknya, nanti habis. Nah, kalau sudah habis otomatis kan nanti si dapurnya itu, ini kan daun itu kan dapur ya, pengolah nutrisinya itu di sini, di daun. Makanya harus kita rawat sebaik mungkin ya daunnya. Kemudian sulurnya, nah sulur itu biasanya kalau saya itu dibuang teman-teman, supaya apa, nutrisinya itu terfokus pada proses pertumbuhan si pucuknya ya, jadi tersalurkan terus ke atas, tidak menyabang seperti itu. Kalau sulurnya kita biarkan, biasanya sulurnya itu akan panjang dan suka melilit juga ya ke batang anggurnya. Jadi melilit, kalau sudah melilit seperti itu nanti kan kecekik gitu si batangnya ya. Dan kalau kelamaan itu kan bisa terus mengecil gitu. Makanya harus dibuang kalau saya ya.
itu dibuang seluruhnya seperti itu. Kemudian teman-teman cek juga pucuknya apakah terkena trip atau tidak ya. Kalau misalkan kena trip, ya teman-teman harus segera lakukan pencegahannya atau pengobatannya ya. Semprot dengan Abasel seperti itu atau dengan Demolis, banyaklah pokoknya merek-merek insektisida seperti itu. Dan kalaupun semisalkan daunnya terkena jamur ataupun hama-hama lain, sama ya, pakai fungisida juga disemprot seperti itu. Jadi kita jangan sampai telat dalam melakukan pencegahannya ya teman-teman. Kalau sudah telat nanti akan sangat parah sekali ya. Pokoknya teman-teman harus selalu cek ya semuanya, dari mulai perawatan pemupukannya seperti apa ya, bukan perawatan, cara pemupukannya kita harus perhatikan ya. Kemudian penyemprotan insektisidanya kita harus perhatikan supaya tanaman kita itu tetap subur ya teman-teman. Nah, dan biasanya teman-teman kalau saya supaya daunnya itu tetap bagus ya, subur, hijau seperti itu. Nah, perawatan yang saya lakukan itu per 3 hari sekali. Biasanya saya selalu mencerotkan PSB ya, kali-kali saya tuh seperti ini PSB-nya, dan ini sudah saya campur PSB 1 mili per 1 liter saya pakai ini PSB. Jadi selama saya memakai PSB itu ya teman-teman, karakter daunnya itu lebih keras ya, lebih tebal, seperti tebal, tidak lembek gitu ya. Terusan warnanya itu hijau, pokoknya sehat ya, sehat. Nah, ini selalu saya semprotkan, dan kali ini saya juga akan coba semprotkan ini PSB. Dan kebetulan sekarang sudah siang juga, sudah menunjukkan jam 8:30. Soalnya katanya menurut yang saya baca ya, dari referensi yang saya baca itu, untuk pengaplikasian PSB-nya itu diterapkan pada jam-jam yang waktu si daunnya itu sedang berfotosintesis ya teman-teman, yaitu di jam-jam sekitaran jam 8:30 sampai jam 11-an ya, seperti itu. Dan kebetulan tanaman anggur saya ini terkena sinar mataharinya itu cuma 4 jam ya teman-teman, dari jam 8, 9, 10, 11, dan kalau sudah lewat jam 12 itu ya sudah redup lagi. Jadi alhamdulillah sekali ya, dengan lahan yang sempit seperti ini ya, bisa teman-teman lihat sebelah sana ya, sempit seperti ini tuh, paling ukurannya setengah meter ya, setengah meter lebarnya, setengah meteran dari pagar tuh, setengah meter. Kalau panjangnya adalah 8 meter lebih mungkin panjangnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dengan pola penyiraman dan pemupukannya itu hanya sederhana ya, itu masih tetap subur ya teman-teman, alhamdulillah gitu. Jadi saya bersyukur sekali gitu ya, karena saya pemula juga dan mencoba untuk menanam anggur seperti ini. Alhamdulillah Allah itu memberikan kelancaran ya, dan bisa teman-teman lihat ya, alhamdulillah tuh seperti ini, subur-subur ya, seperti ini. Nah, sekarang saya pun mau melakukan penyemprotan PSB ya teman-teman, disemprot-semprot aja kayak gini tuh. Oke ya, semprot-semprot kayak gini seluruhnya, semua bagian daun, batang, dan batang primernya, sekundernya semua. Dan alhamdulillah ini untuk yang ninel sudah mulai coklat ya teman-teman tuh, mulai dari batang primer masuk ke sekundernya itu udah mau mulai coklat. Untuk batang tersiernya itu bagian bawahnya ya itu sudah mulai coklat juga ya. Nah, dan sekarang ya teman-teman, di samping saya penyemprotan ini, mungkin sebelum penyemprotan saya mau membuang tunas air pada batang tersier. Nah, yang akan saya buangnya itu ya di bud 1 sampai bud 10 ya. Jadi tunas air yang tumbuh di bud 1 sampai bud 10. Nah, ini sudah saya lakukan pada tanaman ninel ini ya, terutama di tersier yang sebelah sini. Ini saya dulu percobaan dulu ya. Ternyata alhamdulillah gitu, ada ibaratnya si budnya itu agak menonjol, dan sinar mataharinya itu lebih masuk gitu ke sana, ke batang, sehingga proses fotosintesisnya pun bagus ya, termasuk ke daun juga, karena fotosintesis itu kan di daun, jadi si simatnya itu lebih masuk teman-teman. Makanya saya pun akan buang ini semua. Ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 batang tersier saya akan buang. Nah, pembuangan tunas air ini teman-teman ternyata dapat membantu juga pembesaran batang ya. Jadi si nutrisinya itu tidak banyak terbagi.
jadi terfokus pada batangnya itu sendiri ya. Dan kita sisakan tunas airnya itu dari bahan. Ini kan saya di axle break ya, di 15 daun. Nah, si tunas airnya saya buang di 10 daun, 1 sampai 10 daun. Kemudian dari 11 ke 15 daun itu saya pertahankan supaya apa? Membantu fotosintesis juga, membantu pembesaran batang juga, dan membantu supaya si budnya itu tidak pecah, teman-teman. Maka saya lakukan seperti itu. Oke, sekarang kita lakukan ya seperti apa proses membuang tunas airnya. Nah, teman-teman ikuti terus ya channel saya, oke? Sampai nanti proses penyemprotan PSB. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ya buang si tunas airnya. Dan ini teman-teman yang pernah saya coba lakukan itu di tersier yang ini ya. Tuh, ini dari sini. Tuh, ini masih ada, ini yang ke 11 sampai ke 15 itu saya pertahankan. Makanya di atas itu rimbun. Dan sebelah sini itu ke bawah, lihat. Si badnya menonjol tuh teman-teman, tapi tidak pecah, alhamdulillah. Tuh, ya. Dan pengobatan yang waktu saya lakukan ya, penyemprotan waktu itu kan ini kena jamur yang paling bawahnya, ini di bawahnya sebagian sih kena jamur, tapi alhamdulillah saya langsung tanggap dan langsung tidak ada yang mengering gitu. Si daunnya yang terkena jamur itu mengering teman-teman, tuh daunnya itu langsung kering. Ini alhamdulillah udah nggak ada. Oke, kita langsung saja cek. Oke, kita mulai dari yang kecil ini ya. Nih, sini ada 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 9 10. Ya teman-teman, tahu saya buang ya. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. 1 2 3 4 ya, 4 5 nggak ada, 6 7 8 9 10. Ya teman-teman, jadi lebih apa ya, tidak terlalu rimbun gitu ya teman-teman, jadi si matahari itu bisa langsung masuk sini. Oke, manfaatnya seperti itu ya, salah satunya. Samping bisa membesarkan batang juga. Oke, 1 2 ini kita buang, 2 3 4 sebelah sini 4. Bentar. Ini 5 6 6 7 8. Wah, sini 9 teman-teman, 9. Susah. Panjang ini. 10. Sebetulnya ini pun bisa dibuang bisa enggak ya teman-teman, tapi ini saya lagi uji coba juga. Waktu itu saya dapat ilmunya dari Kang Ridwan sama si Bang Erus ya. Dan ini juga kalau misalkan dipertahankan ini bisa jadi Bang Entres juga ya teman-teman, tinggal nanti si perawatannya itu, oh iya kelewat ya, perawatan itu axle break juga salah satunya ya, seperti itu. Kita pertahankan di 5 daun seperti itu ya. Di atasnya ini, kalau saya di atasnya dipertahankan di 5 daun. Ketika sudah 15 daun di axle break, nanti kan akan tumbuh lagi tunas tuh, kita pertahankan 5 daun, tumbuh lagi, break lagi, seperti itu ya. 4 5 6 7
10. Oke, ini udah. Oke, ini yang terakhir. Ini di sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini terakhir. Oh, dan ini teman-teman tuh ya. Udah nggak apa-apa, simpan aja di bawahnya. Oh, jadi sekarang agak terbuka teman-teman tuh ya. Buka seperti ini. Oke, sekarang kita langsung penyemprotan PSB teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, biar makin jelas. Oke, ini nih yang waktu itu saya sambung Oscar teman-teman, ternyata belum ada rezekinya, jadi gas perut ya. Saya tumbuhkan lagi aja dah MH nya tuh. Nah, ini yang RK tuh udah ada yang tinggi juga si batang tersirnya, alhamdulillah. Kita semprot-semprot aja seperti ini ya teman-teman. Terutama bagian bawah daunnya ya. Semprot-semprot seperti ini. Dan ini PSB nya alhamdulillah mancur. Oke, kita yang ini yang trans. Alhamdulillah yang trans juga udah tinggi teman-teman tuh. Oke, seperti ini ya. Tuh. Oke, nanti akan saya lanjutkan supaya tidak terlalu lama videonya. Saya akan semprot PSB nanti semuanya sampai ujung sana ya teman-teman. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel saya ini. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang ya. Dan supaya berkembang, teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini semakin lebih dikenal ya. Dan mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan informasi yang positif terkait dengan tanaman anggur khususnya ya. Dan mohon maaf, saya belum bisa berkunjung ke tempat teman-teman ya. Seperti biasa saya berkunjung ke tempat Kang Ridwan atau ke tempat teman-teman yang lain, karena kebetulan cuacanya belum mendukung teman-teman, musim hujan ya. Jadi saya masih di kampung aja di sini di pedesaan tuh ya. Jadi insya Allah nanti ke depan saya akan coba. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.